Oke, selamat datang lagi di kanal YouTube Fokus Digital Design. Dan untuk tutorial kali ini, kita akan belajar proses pembuatan website step by step, mulai dari nol sampai dengan selesai. Untuk materi dan template Elementor yang saya gunakan di tutorial ini, kalian dapat unduh di link yang ada di deskripsi. Oke, selamat datang kembali di video tutorial kami. Dan sekarang ini adalah preview daripada kontainer yang akan kita buat. Ini bisa kalian gunakan untuk menampilkan daftar tim dari perusahaan kalian, atau mungkin juga tergantung sesuai dengan kebutuhan. Ini kalau saya hover di atas salah satu kotak daripada anggota tim ini, nah kayak gini, maka backgroundnya itu akan ikut berubah sesuai dengan warna kotak daripada anggota tim tersebut. Gimana cara buatnya? Kita mulai aja sekarang. Di sini saya udah buat halaman untuk Dream Team ini ya. Istilahnya saya kasih nama Dream Team aja. Dan seperti biasa, ada beberapa setting harus kita buat untuk halaman ini. Seperti kita hide title. Dan kemudian yang kedua adalah page layout-nya. Kita ganti jadi Elementor Canvas. Kita mulai, kita add kontainer baru di sini. Kita pilih Flexbox. Dan kita pilih yang strukturnya adalah direction column. Kemudian untuk settingan di sini, minimum height-nya kita pilih VH atau vertical height, kasih nilai 100. Oke, ini aja dulu yang kita buat ya. Nanti sambil jalan kita lakukan beberapa perubahan. Sekarang kita tambah dulu di sini adalah heading, dan saya ganti dulu teksnya adalah. Nah, kemudian gimana supaya heading ini bisa dia ada di tengah-tengah? Kita klik kembali kontainer ini. Kita set di sini ada justify content. Kita set dia center. Kemudian untuk line itemnya ya secara horizontal ya. Dia juga kita set center supaya ada dia di tengah. Dan untuk memastikan bahwa dia ada selalu di tengah heading ini, baik pada versi tablet ataupun mobile, di heading ini kita set stylenya adalah alignment-nya di sini center. Oke, untuk tahap selanjutnya, kontainer ini kita kasih dulu dia background image. Kita klik kontainer tadi, kita klik tab style, kita set dari background overlay. Kita klik background type classic, dan kita set image-nya. Kemudian kita set di sini display size-nya adalah cover. Dan kemudian untuk opacity-nya saya ingin dia nggak terlalu kelihatan ya, mungkin 0,1 udah cukup. Dan kemudian untuk dapat memberikan warna di sini kita klik background. Klik lagi di sini, kemudian color-nya kita ubah. Nah, jadi dia kelihatan ada warnanya di sini ya. Kemudian tentu saja untuk heading ini kita harus ubah dia warnanya ya. Kita pilih aja warna putih. Kalau kalian mau dia agak sedikit redup ya, mungkin opacity-nya bisa dikurangin. Oke, kemudian untuk heading ini pastikan dia adalah H1. Untuk tipografinya di sini saya pilih, untuk family-nya saya pilih di sini adalah Roboto Condense. Size-nya saya set di sini adalah 44. Selanjutnya saya duplicate aja nih heading ini, kemudian saya ganti teksnya. Untuk stylenya tentunya saya bikin dia lebih kecil ya. Untuk size-nya saya bikin dia jadi 26 pixel. Nah, saya mau bikin dia nih paling nggak jadi 2 baris gitu ya. Untuk itu saya klik tab advance, kemudian untuk paddingnya saya ganti dia dalam persen. Kemudian saya unlink di sini untuk nilainya sehingga saya bisa tentukan nilai kanan dan kirinya yaitu sebesar 20%. Untuk itu kelihatan bahwa kita harus set juga di sini untuk line height-nya adalah mungkin 28. Cukup ya. Untuk selanjutnya di sini saya akan tambahkan elemen divider, dan untuk warnanya di sini saya set warnanya seperti ini ya. Dan kemudian untuk width-nya nggak usah terlalu besar, 10% juga cukup. Kemudian saya tambah add elemen di sini, dan untuk elemen bintang ini juga saya set color-nya. Kemudian untuk alignment-nya saya set dia sebagai center, dan untuk style-nya saya set width-nya di sini adalah 2 pixel. Untuk gap-nya saya ingin sedikit agak lebih lebar, set 20. Coba kita lihat hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan tambah di sini elemen grid. Untuk elemen grid ini kita akan buat kolomnya jadi 4, tapi untuk row atau barisnya cukup 1 aja. Dan untuk elemen grid ini saya ingin set paddingnya dia jadi 0. Oke, kemudian ke dalam elemen grid ini saya tambahkan lagi di sini ada elemen container, dan untuk container ini saya set namanya adalah
BGR color 1 atau background color 1. Untuk background colornya saya set dia jadi warna hijau. Oke, kemudian ke dalam kontainer ini saya tambahkan lagi di sini adalah kontainer baru yang saya kasih nama call img1. Kemudian di dalam kolom ini saya tambahkan di sini adalah image. Dan kemudian saya akan tambahkan heading. Tapi sebelumnya saya akan klik kontainer background color 1 ini supaya nanti headingnya dia nggak masuk ke dalam kontainer yang call img1 ini. Kalau saya tambahkan headingnya di sini, maka headingnya ini akan masuk ke dalam kontainer ini. Jadi saya klik dulu yang background color 1 ini, baru saya add heading di situ. Oke, saya ganti dulu teksnya. Kemudian, kemudian untuk tagnya saya ganti dia jadi P atau paragraf. Dan saya set alignment-nya adalah center. Dan untuk warnanya adalah putih. Kemudian untuk tipografinya saya set di sini dia adalah sama kayak yang tadi, yaitu Roboto Condense. Dan untuk size-nya saya set dia 26. Weight-nya saya set dia semi bold aja. Dan saya pengennya dia untuk tipografi ini transformnya adalah uppercase. Kemudian saya duplicate aja. Dan saya ganti di sini title-nya. Kemudian untuk tipografinya di sini saya set size-nya cukup 16 dan saya set di sini adalah normal, dan untuk transformnya saya pilih default. Oke, selanjutnya saya akan membuat sedikit penyesuaian ya untuk kontainer background color 1 ini. Yang pertama-tama adalah untuk layoutnya saya ingin gaps-nya tuh saya bikin jadi 0 aja. Kemudian paddingnya saya bikin dia jadi 10. Dan untuk kontainer yang kedua ini saya bikin dia paddingnya 0. Dan untuk memberikan efek border radius ini, di kontainer background color 1 ini, saya set stylenya untuk border radiusnya ini, saya set dia menjadi 10 pixel. Dan kemudian saya set juga di sini untuk kontainer kolom image 1 ini, saya juga mau bikin dia border radius, yaitu 10 pixel, tapi hanya bagian atas dan kanannya aja. Dan kalau kita cek di sini, sepertinya nggak ada perubahan ya kan. Untuk border radiusnya ini, kita klik sini layout, kemudian di sini ada paling bawah adalah additional options. Untuk overflow-nya kita set dia sebagai hidden. Sekarang kita cek, baru kelihatan kalau dia itu berubah ya. Dan kemudian saya ingin kasih jarak antara kontainer ini dengan heading yang ada di bawah ini. Jadi untuk marginnya, saya unlink dulu di sini ya. Sehingga saya bisa set cukup bottom-nya aja yang punya jarak margin, yaitu sebesar 15 pixel. Nah, untuk memberikan jarak daripada background color yang warna hijau ini dengan bagian bawahnya ya, supaya ada jaraknya, untuk paddingnya saya unlink, dan kemudian untuk bagian bottomnya itu saya bikin dia jadi 30 pixel. Nah, seperti ini dia jadinya ya. Jadi antara jarak daripada image-nya, fotonya ini, dengan bagian header yang pertama tuh masih ada jarak yang cukup enak lah untuk dibaca, dan juga untuk bagian bawah daripada kontainer yang warna hijau itu dia masih ada jarak dengan heading yang ada di atasnya. Nah, selanjutnya saya ingin pada saat mouse over di atas image foto ini, itu image-nya itu akan apa istilahnya di sini. Jadi di sini ada style. Nah, pada saat hover, kita klik ya tab hover ini, dia ada disebut dengan hover animation. Nah, kalau kita pilih grow, maka dia akan membesar. Nah, kenapa dia nggak keluar daripada kontainer ini? Karena tadi di kontainer kolom image 1 ini, additional options-nya adalah hidden untuk overflow-nya. Kalau kita ambil default-nya, maka dia akan keluar. Itu overflow-nya saya bikin hidden. Efek ini hanya muncul kalau mouse-nya itu benar-benar ada di atas foto ini. Sedangkan yang saya mau, pada saat kita berada di kotak background color 1 ini, hover animation grow-nya itu udah muncul. Image-nya ini, kita kasih nama dulu. Untuk kasih nama image ini, kita klik tab advance, kemudian kita scroll ke bawah sampai kita ketemu CSS classes. Nah, kita kasih nama di sini adalah img1, karena nanti kan ada 4. Jadi ini yang pertama kita kasih nama img1. Jadi kembali saya ulangi di sini. Jadi untuk efek yang saya mau itu tidak hanya pada saat kursornya itu mouse over di atas foto ini, tapi yang saya mau adalah pada saat kursornya itu mouse over di atas kontainer background color 1 ini. Kita klik kontainer background color 1 ini, kita klik advance, kemudian kita scroll ke bawah sampai ketemu custom CSS. Nah, ini dia nih, buat kalian yang nggak punya
Elementor Pro, mungkin fitur ini nggak ada ya, karena fitur ini hanya tersedia untuk yang Elementor Pro aja. Tapi kalian nggak perlu khawatir, kalian bisa beli plugin Elementor Pro itu dengan harga yang sangat terjangkau. License-nya adalah original ya. Kalian bisa ntar baca di deskripsinya bagaimana caranya kalian bisa dapatkan plugin Elementor Pro yang original, bukan GPL atau abal-abal, di kolom komentar. Oke, kita kembali di sini, klik Custom CSS. Kemudian saya udah copy tadi ya code-nya, yaitu seperti ini. Nah, selektor ini adalah mengacu ke kontainer ini ya. Terus img1 adalah kelas yang tadi udah kita buat untuk image ini, ya kan? Kalau saya klik lagi di sini image ini, di sini kalau scroll ke bawah kita udah buat di sini CSS kelasnya adalah img1. Nah, set selektornya pada saat hover, ya kan? Maka transformnya scale 1.3. Jadi pada saat dia hover, transform scale atau skalanya membesar sebanyak 1.3. Sekarang kita coba. Nah, seperti ini. Ya. Jadi nggak perlu dia harus ada di atas image ini, tapi dia ada di atas kontainer ini pun dia sudah bereaksi istilahnya. Nah, supaya efeknya itu lebih menarik lagi, di kontainer background color 1 ini saya klik tab style, border, kemudian kalian klik hover. Jadi pada saat mouse over ini, selain dia image jadi besar, dia juga saya ingin berikan dia box shadow. Jadi kita klik box shadow, tapi pada saat hover aja, ya, pada saat normal begini enggak. Kita klik box shadow, kemudian kita tentukan warnanya di sini adalah warna putih, dan untuk opacity-nya kita set setengahnya aja. Kemudian saya ingin dia tuh vertikalnya 20, jadi dia agak ke bawah. Nah, seperti ini. Saya ingin blurnya juga dia lebih ngeblur seperti ini, tapi saya ingin dia spread itu jadi dia kayak tarik ke atas kali ya, atau apa sih, kurang paham tuh. 0 minus 20. Nah, jadi dia muncul tuh sedikit aja. Nah, sekarang bagaimana pada saat hover ini, warna daripada kontainer utama ini juga berubah. Ya kan? Kalau tadi pada saat hover di kontainer ini, image-nya itu berubah. Nah, sekarang pada saat hover di atas kontainer ini, yang berubah adalah kontainer utama itu. Yang pertama-tama mungkin kita harus ganti dulu nama kontainernya ya. Kemudian sama kayak tadi, kita klik tab Advanced ini, scroll ke bawah sampai kita ketemu Custom CSS. Dan kemudian kita paste kode yang udah saya copy. Nah, kalian bisa copy juga, kalian bisa dapatkan untuk CSS code-nya itu nanti di kolom deskripsi. Oke, jadi selektor itu yang sama tadi dia mengacu kepada container outer ini. Nah, background color 1 ini saya copy dulu ya. Ini akan saya jadikan dia nama kelas daripada ini nih, kontainer yang background color 1 ini. Jadi saya ganti di sini CSS kelasnya. Nah, dia jadi background color 1. Oke, kita kembali lagi ke outer tadi. Jadi di sini CSS code-nya mana nih? Custom CSS. Nah, di sini pada saat dia hover, set background color-nya sama dengan warna daripada background color 1 ini, dan ganti kursornya itu jadi pointer. Jadi kalau kita kembali lagi ke tadi ya, kita lihat di background color 1 ini, dia itu warnanya, stylenya itu adalah ini. Di outer ini, kalau kita kembali lagi tadi ke custom CSS, warnanya adalah ini. Kenapa ada D4? Kalau kita kasih kita kasih D4 ya. Sekarang udah jalan nih. Nah, dia itu kan nggak terlalu beda ya warnanya dengan yang ada di sini. Jadi agak saru. Tapi kalau kita kasih D4 di sini, maka dia akan kelihatannya lebih muda, ya kan, atau lebih transparan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kursornya juga dia udah berubah menjadi pointer. Oke, seperti ini. Kan gampang kan ya? Dan sekalian untuk container outer ini mungkin untuk gaps-nya saya mau bikin dia jadi 10 aja ya, biar nggak terlalu jauh. Oke, ini nanti kita tinggal aplikasikan aja. Ya kan, yang background color 1 ini kita tinggal duplikat misalnya 3 kali ya. Jadi nanti kita punya background color 1, 2, 3, dan 4. Ya kan, kita bedakan warnanya, kita bedakan
elemen yang ada di dalam kontainer tersebut. Dan kemudian efek yang CSS code yang kita tadi sudah copy, tinggal kita aplikasikan kode yang sama ke sini. Cuman di sini background color 1 kita ganti jadi 2, warnanya juga gitu, nanti sama dengan warna daripada background color 2, 3, 4 nanti. Tapi sebelum saya duplicate, saya mau pastikan dulu tampilan untuk responsive mode-nya ya. Ini kita nggak kerja 2 kali, nanti kita klik responsive mode untuk portrait nanti ya. Untuk tablet maksud saya. Dan untuk gridnya ini saya ganti dia untuk layoutnya, kolomnya dia cukup 2. Dan kemudian pada saat dia mobile, udah 1 ya. Oke, sekarang kita cek adalah headingnya. Untuk tablet saya rasa nggak ada yang perlu dirubah. Gimana dengan mobile? Mungkin harus kita perkecil, mungkin jadi 22 aja ya. Dan untuk heading yang kedua, kita ganti dia jadi 14. Oke, seperti itu. Oke, terus selanjutnya saya akan duplikat untuk container background color 1 ini sebanyak 3 kali. Oke, saya udah duplikat nih sebanyak 4 kali. Jadi kalau saya review di sini untuk background color 2 ini, yang paling utama di sini adalah kita ganti CSS class-nya menjadi background color 2. Demikian juga untuk background color 3, di sini kita ganti CSS class-nya background color 3 dan juga dengan yang keempat. Nah, kemudian saya ganti warnanya juga di sini, ya kan? Seperti ini juga saya ganti warnanya, ini juga saya ganti warnanya, dan juga saya ganti di sini adalah title. Kemudian juga image ini, saya ganti juga dia, CSS class-nya adalah menjadi image 2. Ini juga saya ganti dia jadi image 3, dan ini dia menjadi image 4. Dan kemudian untuk masing-masing daripada container background color ini, di sini advance-nya saya ganti, custom CSS-nya adalah ganti. Kalau ini container yang background color 2, berarti dia ngacunya adalah ke image 2, img2, yaitu adalah kelas daripada image yang ini. Demikian juga untuk yang background color 3, kalau kita cek custom CSS-nya, dia mengacu ke img3. Demikian juga nanti kalau kita cek daripada background color yang keempat, dia sama. img4 adalah CSS class daripada image yang keempat ini. Oke, tapi kalau kita lihat, dia baru kotak yang pertama ini yang berubah, ya kan, kontainer warna kontainer utamanya, yang outer container tadi, yang ini belum. Jadi ya kita harus ubah juga CSS code yang sudah ada di container author ini. Kita klik container author, advance, dan kita lihat custom CSS-nya. Nah, ini gampang, kita tinggal copy, kemudian tinggal kita paste. Tapi di sininya kita harus ubah dia adalah background color 2. Sama warnanya nanti kita harus ubah juga. Kemudian di sini kita paste sekali lagi, kita harus ganti dia adalah background color 3, kita paste sekali lagi. Di sini background colornya adalah background color 4. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, dia berubah kan? Tapi belum sesuai dengan warna yang ada di kotaknya masing-masing. Jadi kita harus ganti juga. Di sini kita klik background color 2, style. Nah, di sini kita copy Xcode-nya ini. Kemudian kita klik container author, custom CSS. Nah, ini tinggal kita ganti aja. Ya kan, berubah. Tapi karena kita nggak mau dia terlalu terang banget atau terlalu sama dengan yang ini, kita bikin dia di 4. Oke, jadi agak redup. Sama kita lakukan juga hal yang sama untuk kotak yang ketiga. Oke, sekarang kita udah dapat efeknya untuk semua kotak. Dan coba kita cek sekarang versi responsive mode-nya untuk versi tablet. Untuk versi tablet ini saya mau lihat layout-nya ya. Untuk container author ini saya mau kasih dia padding yang lumayan gede lah, 5%. Tapi untuk bagian atas dan bawahnya saya set dia 8%. Kemudian untuk versi mobile saya set dia adalah 10%. Tapi untuk atas bawahnya
saya set dia jadi 20% supaya lebih lega nih. Oke, kembali ke versi tablet. Kita klik heading yang pertama, kita klik style, tipografinya. Saya mau bikin dia jadi 42 pixel aja. Dan untuk versi mobile-nya saya perkecil jadi 28. Kembali ke versi tablet, untuk heading yang kedua, itu saya set size-nya cukup 22 pixel aja. Dan untuk padding yang tadinya saya set 20% kiri kanan, saya bikin dia cukup 10 aja sekarang. Dan untuk versi mobile-nya, saya bikin dia jadi 16. Dan untuk line height-nya saya bikin dia dalam pixelnya ganti dulu jadi 20 pixel. Dan untuk padding-nya saya set dia jadi 0. Dan untuk divider ini saya bikin dia width-nya jadi 50%. Dan untuk gap-nya saya bikin dia 10% aja. Untuk versi tabletnya gap-nya saya bikin dia jadi 15. Dan untuk width-nya saya bikin dia jadi 30. Kemudian untuk grid-nya, ini saya mau bikin gaps-nya agak lebih lebar ya, saya bikin dia 30. Dan untuk versi mobile-nya sama ya. Oke, cukup sekian untuk tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Tentunya saya berharap teman-teman berkenan untuk subscribe ke channel ini sebagai motivasi saya untuk terus membuat video-video tutorial lainnya. Dan jika ada kritik atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, semangat terus dan selamat berkarya.